Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan mengimplementasikan 7 jurus BK Hebat sebagai implementasi tugas kami sebagai calon fasilitator daerah yang akan dibawakan dalam on the job learning atau PJL. Di sini kami saya memilih dari ketujuh jurus BK ini, saya memilih 2 jurus, yaitu yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi. Alasan saya memilih kenali potensi, mengingat dan menurut observasi di lapangan, kebanyakan siswa-siswa kita belum tahu atau belum mengenali potensinya secara efektif. Mereka belum bisa mengenal gaya belajarnya, belum bisa menentukan pilihan arah karirnya ke depan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang tujuannya adalah membantu peserta didik mengenali, memahami, dan menerima potensi diri, khususnya minat dan bakat berdasarkan tipologi kepribadian lingkungan kerja atau aktivitas melalui metode reaksi sebagai landasan awal dalam perencanaan pengembangan diri dari karir. Di sini ada peran guru dalam memberikan bimbingan dan pendampingan terhadap anak. Jadi bagaimana cara pendampingan kita terhadap anak kita di dalam kelas jika siswa kita ini memiliki keraguan dalam pemilihan jurusan. Ini khususnya untuk kelas 3. Baik Bapak Ibu, saya di sini untuk melakukan aktivitas dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini kita punya HP semua Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya minta kesediaannya untuk meng-on-kan kameranya Bapak Ibu. Sudah di-on-kan semua kameranya Bapak Ibu? Sudah melihat wajah siapa di dalam kamera Bapak Ibu? Sudah ya? Siapa di dalam kamera Bapak Ibu? Lihat diri sendiri Bapak Ibu ya. Lihat diri sendiri Bapak Ibu. Oke, lihat kamera depannya. Iya, selfie kita hari ini. Sudah Bapak Ibu? Baik, sudah melihat dirinya? Sudah melihat wajahnya masing-masing Bapak Ibu ya? Sudah. Nah, kita sekarang ini mempelajari tentang kenali potensi. Jadi kalau kita mengenali potensi sudah melihat wajahnya masing-masing di situ Bapak Ibu ya. Sekarang kita bercermin di dalam melihat wajah, bukan hanya wajah secara fisik, tetapi kita melihat kedalaman dari semua itu. Apa yang ada dalam pikiran kita saat ini? Makin tua, makin menua Bapak Ibu ya. Dari umur ini. Kemudian bayangkan potensi apa yang ada di dalam diri kita. Bakat apa yang terpendam dalam diri kita. Kita sudah menjadi seorang guru Bapak Ibu. Tentu kita tahu Bapak Ibu ya, dari kecil hingga SD kita mempunyai bakat dan minat yang mungkin masih terpendam. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Saya minta bantuannya dari Bapak dan Ibu bagaimana apa yang tercermin dalam kamera tersebut. Apakah Bapak Ibu sudah mengenali potensi, minat, bakat, dan gaya belajar masing-masing? Siapa kira-kira Bapak Ibu yang bersedia? Dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, siapa Pak? Pak Cipro mungkin? Ya, Pak Ali. Potensi yang Bapak miliki yang tercermin dalam kamera tersebut atau cermin diri dari Bapak.
jiwa kita, tentang hati kita, tentang emosi kita. Ini terutama potensi kalau di sini tadi Bapak Ibu ya, karena kita bahasnya tentang potensi. Mungkin satu lagi Pak, saya mohon kesediaannya dari Bapak dan Ibu. Ya baik, Ibu terima kasih tadi atas penjelasannya terkait yang pertama tentang potensi diri setelah melihat kamera tadi. Secara potensi, saya nggak tahu potensi mana yang paling menonjol gitu ya, karena mungkin di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Tapi satu hal yang paling saya kuasai adalah bagaimana menjadi seorang public speaking, berbicara di depan orang seperti itu. Kemudian yang kedua, ada satu kelemahan yang saya punya, yaitu saya kurang bisa mengelola keuangan. Nah, kalau udah mengelola keuangan ini kadang-kadang tidak seperti yang direncanakan, justru seringnya mengalami kerugian dari yang direncanakan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian. Berikan dulu untuk Pak Dian. Luar biasa inspirasinya untuk pagi hari ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kelola kenali potensi. Jadi kita nanti bisa pendampingan terhadap peserta didik kita. Apa yang potensi mereka yang bisa dia kembangkan. Nah, setelah mereka mengetahui apa potensinya, apa minat bakatnya, apa gaya belajarnya, memudahkan kita untuk mendampingi atau mendidik mereka ke arah yang lebih baik seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tes reaksi. Tes reaksi ini menurut ini ada 3 tes menurut Holon, ada 6 tes karir yang bisa dilakukan terhadap peserta ini. Kenapa saya memilih tes karir ini mengenali potensi karir? Karena menurut observasi yang kami lakukan di lapangan kepada siswa-siswa yang kelas 3, mereka masih banyak belum bisa menentukan pilihan karir masa depannya. Dan dalam pemilihan jurusan, ketika dia mau melanjutkan ke SMA atau SMK, mereka masih banyak yang ragu-ragu. Jadi saya memilih tes reaksi ini sebagai aplikasi untuk menentukan tes karir masa depan mereka. Ini Bu. Nah, dalam reaksi ini ada yang pertama namanya realistis. Jadi orang yang realistis ini individu yang suka belajar dengan benda, mesin, atau kegiatan fisik. Seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknis. Contoh profesinya mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Nah, kalau siswa kita di sekolah, mereka cenderung menyukai mata pelajaran praktik seperti IPA, olahraga, atau seni rupa, terutama yang berkaitan dengan kerajinan. Itu kalau siswa kita yang tipenya realistis. Kemudian yang kedua ada tipe investigatif, analisis intelektual, individu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset, dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian. Contoh profesi ilmuwan, dokter, analisis data, dan kegiatan di sekolah menyukai pelajaran sains seperti fisika, kimia, biologi, atau matematika. Yang ketiga adalah artistik, kreatif, imajinatif, individu yang tertarik pada ekspresi kreatif seperti seni, musik, atau desain. Contoh profesinya seniman, penulis, aktor, desainer grafis, musisi, arsitek. Kegiatan di sekolah mereka menyukai seni rupa, musik, drama, atau penulisan cerpen. Yang keempat adalah sosial, peduli, komunikatif. Jadi individu yang suka berinteraksi dengan orang lain,
Mereka cenderung suka menjadi ketua kelas, ketua OSIS, bidang UKS dan TPPK. Kemudian yang kelima, interpreting. Ini pemimpin persuasif, individu yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan persuasif dan mengambil keputusan dalam konteks bisnis atau organisasi. Nah, contoh profesinya pengusaha, politikus, manajer marketing, dan pengacara. Nah, kegiatan di sekolah yang dilakukan menjadi ketua kelas, ketua OSIS, atau berpartisipasi dalam lomba debat. Jadi ini Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, konvensional terstruktur teliti. Individu yang cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur, sistematis, dan terkait dengan pengelolaan data atau informasi. Contoh profesi akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip, suka membuat catatan yang rapi, pandai mengelola uang kas atau menjaga kerapian kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah kita mengenali potensi pemilihan karir siswa kita, sejak ini bukanlah sekedar memilih pekerjaan, melainkan sebuah proses penting untuk memahami diri sendiri dan merancang masa depan yang bermakna bagi siswa. Proses ini membawa banyak manfaat. Mengenali potensi karir merupakan fondasi utama bagi siswa untuk membangun masa depan yang terarah dan sukses. Ini adalah investasi jangka panjang yang memampukan mereka bertumbuh menjadi individu yang tangguh, mandiri, dan mampu meraih impian sesuai dengan minat dan potensi yang unik yang ada dalam diri mereka. Baik, sejauh ini Bapak Ibu, inilah jurus 1 kenali potensi yang tujuannya adalah supaya kita mengarahkan siswa kita untuk memilih masa depan karir, supaya dalam penjurusan mereka tidak salah pilih. Baik, sekarang kita masuk ke implementasi jurus mereka hebat, kelola emosi. Tujuan layanannya membantu peserta didik mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi secara positif. Ini Bapak, ingatlah peristiwa yang Bapak Ibu alami mulai dari bangun tidur sampai berada di sekolah. Apakah ada emosi yang muncul? Apa yang menyebabkan emosi itu muncul? Apa reaksi Bapak Ibu? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, sebelum pertanyaan ini dijawab Bapak Ibu ya, kita melihat slide video terlebih dahulu.
Baik Bapak Ibu, dari video barusan kita melihat bagaimana emosi itu datang silih berganti dari mulai si Budi pergi ke kampus sampai dia pulang kembali di rumah. Jadi emosinya silih berganti. Pertama dia berjalan, kemudian datang sepeda motor menjamret ke bajunya. Kemudian lagi seperti itu datang dia dari mamanya bahwa uang baru saja ditransfer. Kemudian sampai di kampus ada SMS dari dosen tidak masuk. Kemudian setelah dosen tidak masuk, Budi mau ke kantin. Setelah di kantin, rupanya uangnya tidak ada di dalam kantong, ketinggalan di rumah. Nah, jadi begitulah. Setelah dari pagi sampai sore ada emosi yang silih berganti. Sekarang kita bagaimana Bapak Ibu? Kemudian ada di sini kita disarankan sebagai termometer, diibaratkan sebagai termometer. Ada yang diibaratkan sebagai stabilizer atau kulkas. Jadi dari emosi tersebut kita sudah silih berganti. Tinggal kita lagi bisa mengelolanya apakah tidak. Apakah kita sering menjadi termometer? Apakah kita sering menjadi stabilizer ataupun kulkas? Yang namanya termometer itu adalah kita emosinya yang beruap-uap, yang marah-marah. Kemudian bagaimanapun kita marah, kalau kita mempunyai pengelolaan emosi yang kuat, pengelolaan emosi yang baik, maka kita bisa menjadi stabilizer atau kulkas. Bagaimana kita tahu? Seperti kulkas, walaupun di luar panas, tetapi di dalamnya tetap dingin. Begitulah ibaratkan kalau kita bisa mengelola emosi. Kemudian apa itu emosi? Menurut Goldman, emosi adalah segala aktivitas, pikiran,
pernah kita merasakan senang, pernah kita merasakan marah. Nah, ini bagaimana cara kita mengelola emosi, ya? Bagaimana cara kita mengelola emosi? Jadi sebelum kita masuk ke materi, bagaimana cara mengelola emosi, mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Tepuk semangat dulu Bapak Ibu, itu udah ngantuk. Tepuk semangat. Baik, di sini ada namanya di dalam kepala kita atau di dalam otak kita ada 3 lapisan, ya. Yang pertama itu ada lapisan neokortex, yang kedua ada limbik, yang ketiga ada reptil. Jadi neokortex adalah struktur otak kompleks yang mengendalikan fungsi-fungsi tingkat tinggi seperti berpikir logis, sensorik, emosi, dan kognisi. Sistem limbik adalah kelompok struktur otak yang mengatur emosi, perilaku, motivasi, dan ingatan. Di bagian ini juga disebut pusatnya emosi seperti senang, sedih, bahagia, dan sebagainya. Di lapisan yang terakhir yang paling kecil adalah reptil atau reptilian brain. Otak reptil adalah nama informal untuk bagian otak yang paling primitif dan bertanggung jawab atas insting serta perilaku dasar seperti pertahanan diri, teori, dan kebutuhan biologis seperti makan atau seks. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, ya, kita ibaratkan ini tangan kita ini, yang kita ini kan ada reptil, ya Bapak Ibu. Ada yang pertama adalah paling atas namanya neokortex. Neokortex itu adalah lapisan paling atas di dalam otak kita. Di dalam neokortex ini dia jadi ini diibaratkan sebagai pawang. Neokortex diibaratkan sebagai pawang. Jadi limbik diibaratkan sebagai bunglon. Kalau reptil tadi diibaratkan sebagai dinosaurus. Jadi limbik kita diibaratkan sebagai bunglon. Kita lihat bunglon Bapak Ibu. Kalau seandainya dia nempelnya di daun kopi, maka bunganya berwarna apa? Iya, warna hijau. Kalau nempelnya di batang kopi, maka warnanya menjadi coklat. Jadi seperti itulah limbik kita atau emosi kita. Jadi kalau bagaimana caranya supaya emosi itu bisa dikelola dengan baik? Itu artinya pawang kita harus lebih kuat daripada reptil. Apa pawang tadi? Yaitu neokortex, pengelolaan emosi yang baik, akal pikiran yang sehat, jiwa yang tenang. Itu baru kita bisa mengelola emosi dengan baik. Kemudian kalau misalnya reptil yang pegang kendali, itu artinya dinosaurus yang pegang kendali. Berarti kalau neokortex itu diibaratkan sebagai pawang, limbik itu sebagai bunglon, dinosaurus itu reptil itu sebagai dinosaurus. Kalau kita marah-marah, ngamuk-ngamuk, banting-banting kursi, berarti itu dinosaurus sedang mengendalikan diri kita. Makanya ada suatu kata kelola emosimu agar emosi tidak mengendalikanmu. Kendalikanlah emosimu supaya emosi tidak mengendalikanmu. Baik Bapak Ibu, ini cara mengelola emosinya seperti apa? Jadi neokortex kita ini harus lebih kuat daripada reptil tadi. Jadi pawangnya harus lebih kuat daripada dinosaurusnya. Contohnya seperti tangan kita ini Bapak Ibu. Di dalam tangan kita ini diibaratkan sebagai pawang, ini diibaratkan sebagai reptil atau dinosaurus. Nah, kalau misalnya pawangnya diam saja, tidak
Nah, kemudian ini ada pawang PS dinosaurus. Bagaimana hasilnya? Kalau pawang PS dinosaurus hasilnya lebih tenang. Karena apa? Dinosaurusnya bisa dikendalikan oleh pawang. Daya pengelolaan emosinya lebih kuat daripada reptilnya. Emosinya lebih lemah. Nah, jadi limbingnya ikut ke pawang tadi. Karena pawangnya kuat, dia mampu mengelola emosinya supaya tidak terjadi marah-marah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kesimpulannya, setelah kami melakukan aktivitas di dalam kelas, banyak siswa yang sudah mulai mengetahui bagaimana cara mengelola emosi. Walaupun sebelumnya banyak siswa-siswa kita yang belum mampu mengelola emosi secara baik, tapi mereka sudah mulai mencoba perlahan-lahan untuk mengelola emosi dengan baik. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita menjadi guru yang lebih kompeten bagi siswa-siswa kita. Karena kita ini merupakan anak kita adalah amanah untuk kita yang selalu kita didik, kita bina, kita dampingi dalam proses tumbuh dan kembangnya. Sebelum saya akhiri, kata-kata hari ini, mata boleh merah, pipi boleh basah, hati boleh